Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Wamenkumham Edi Harij ditetapkan jadi tersangka KPK begitu ya. Padahal saya jujur begitu kan, saya suka sekali dengan buku-buku dan karya-karya mereka begitu kan ya. Sebagai seorang profesor ahli hukum dan sebagainya begitu, salut saya begitu kan. Bahkan buku-bukunya banyak yang diterbitkan ya. Dan pada akhirnya sekarang ya katanya terkait dengan korupsi begitu kan ya. Ada gratifikasi sebesar 7 miliar. Bayangkan. Ini kacau begitu kan. Ini profesor kok kelakuannya seperti itu begitu kan ya. Jadi gimana sekarang begitu kan ya? Buku-buku beliau ya banyak sekali karangan beliau begitu kan. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi selama ini begitu? Ada gratifikasi katanya begitu. Dan pada akhirnya ini Wamenkumham ini condong arahnya mendukung siapa sih sebenarnya begitu kan. Wajar masyarakat sudah paham begitu kan. Tapi bukan itu yang menjadi permasalahan. Tetapi perilaku mereka korupsi itu yang menjadi acuan bahwa ya siapapun orangnya itu adalah salah begitu. Mau sekelas profesor, insinyur, presiden dan sebagainya. Kalau yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Siapapun orangnya begitu kan. Jadi pada intinya masyarakat sudah paham, sudah muak dengan kelakuan-kelakuan seperti ini begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan duar katanya begitu. Wamenkumham Edi Harij ditetapkan jadi tersangka. Waduh, nggak nyangka ya saya. Dulu saya kagum banget sama ini orang ya bela Pak Jokowi dulu ya nih. Orang di MK terkait kecurangan Pilpres. Dan beliau sederhana katanya ya. HP-nya aja masih pakai HP jadul ya. Ya masih cininit ternyata katanya ya. Jadi kita lihat saja, ya di menteri-menteri Pak Jokowi hari ini, di pembantu-pembantu Pak Jokowi hari ini, semuanya banyak yang terlibat korupsi begitu. Karena seolah-olah ini kan ini mau dibiarkan atau apa begitu kan. Ya sekelas profesor saja sudah seperti ini kelakuannya begitu ya. Ada profesor di MK di situ begitu, meloloskan itu begitu kan ya. Jadi kacau mereka, bobroknya luar biasa negara kita begitu. Demokrasi akan hancur, is violate ya. Kalau seperti ini terus begitu. Orang ngerti hukum kok melanggar hukum. Ya itulah, bukan dalam dunia politik itu kan siapa yang tidak tertarik yang namanya uang di situ begitu. Ini bagian dari drama Made and Pak D ya. Waduh, ahli dari kopi sianida. Orang ini ahli didatangkan tim Jokowi waktu sengketa Pilpres di 2019. Kacau mereka begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya yang namanya korupsi itu musuh kita bersama begitu kan. Bisa saja tidak hanya Wamenkumham ini begitu, mungkin yang lain banyak yang terlibat itu begitu. Semoga ini diungkap ya satu persatu kelakuan-kelakuan para oknum yang memainkan peran itu begitu. Sekarang kan lebih canggih begitu kan. Segera dukung ya, dijamin aman. Bilang sama Prof ya, ditanyain Jessica tuh di penjara. Kita lihat saja di situ begitu kan ya. Sok menjadi profesor tapi ujung-ujungnya kelakuannya korupsi begitu. Siapapun orangnya begitu kan ya. Saya tidak melihat bahwa itu hanya profesor, para kiai, siapapun DPR ya, para presiden dan sebagainya. Saya tidak melihat itu begitu kan ya. Saya ingin melihat perilaku mereka begitu, bahwa perilaku-perilaku mereka uang rakyat dirampok terus-menerus seperti ini wajar. Sedangkan rakyat hari ini makan apa coba bayangkan ya. Kasihan banget begitu kan rakyat yang di bawah begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya saya tidak katakan apa namanya seorang profesor begitu kan. Profesor itu kan hanya titel di situ begitu kan ya. Jadi dulu itu kalau saya ungkapkan buku-bukunya banyak saya beli apa namanya saya kagum waktu itu begitu kan. Tapi pada akhirnya sekarang kegaguman itu gagal mereka begitu. Seorang profesor masih kurang apa sih sebenarnya begitu kan ya dengan gaji-gaji mereka begitu. Jadi ini sekelas profesor aja masih melakukan korupsi begitu gimana begitu kan. Ya ini akibatnya bangsa kita sudah kehabisan akal begitu ya. Wamenkumham ya Edi Harij ditetapkan jadi tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus dugaan gratifikasi dengan terlapor Wakil Menteri Hukum dan HAM ya Wamenkumham Enwar Omar Syarif ya Harij atau Edi Harij sudah naik ke tahap penyidikan. Ada 4 tersangka dalam kasus ini. Alex mengatakan surat perintah ya penyidik telah ditandatangani sekitar 2 pekan yang lalu. Begitu Alex mengatakan 3 tersangka sebagai penerima dan 1 tersangka sebagai pemberi.
Kemudian penetapan tersangka Wamenkumham benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu. Pak Asep sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka dari pihak terima, ya penerima 3 dan penerima 1 ya dan pemberi 1. Itu clear, ya, kayaknya sudah ditulis oleh majalah Tempo. Bahkan di satu sisi berdasarkan informasi dari sumber detik.com, Edi Harij menjadi salah satu yang ikut ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Respon Wamenkumham ya, KPK telah menaikkan ya penanganan laporan dugaan gratifikasi dengan terlapor Edi Harij ke penyidik. Edi pun yang merespon hal tersebut. Aduh, kata Edi sambil meletakkan kedua tangannya di depan dada setelah menjadi pembicara di seminar STIKK ya. Bahkan ya Edi mengomentari lebih lanjut, dia langsung masuk ke mobilnya. Sebelumnya Indonesia Police Watch EPW melaporkan Edi Harij ke KPK soal dugaan gratifikasi senilai 7 miliar. EPW mengatakan mendapatkan informasi laporan itu termasuk ke tahap penyidikan begitu ya. Inilah artinya begitu. Orang-orang yang bermasalah kok banyak hari ini begitu kan. Uang rakyat ya yang dicuri di situ. 7 miliar itu kalau disumbangkan ke fakir miskin ya, saudara-saudara kita yang membutuhkan gimana begitu kan ya. Jadi ada yang ratusan miliar, ada yang triliunan dan sebagainya. Ini kacau begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bangsa kita, orang-orang pinter itu adalah sedikit moral begitu kan di situ begitu kan. Tidak memikirkan rakyat di situ. Yang penting ya perutnya kenyang, keluarganya kenyang dan sebagainya, ya memakan uang haram di situ begitu ya. Itu uang rakyat semua begitu kan. Sebelumnya ya, nah ini kita sudah ajukan surat permintaan informasi sudah diterima oleh KPK hari tanggal ya. Hari ini tanggal 5 Mei 2023 sudah dijawab oleh KPK bahwasanya persoalan Dumas pengaduan masyarakat yang diadukan oleh PW yang diduga Pak Wamenkumham ini sudah masuk taraf penyelidikan ya. Penyelidikan. Edi Harij juga sudah pernah menjalani klarifikasi terkait aduan gratifikasi 7 miliar yang dilayangkan oleh PW pada Maret lalu. Edi saat itu menilai aduan dari EPW ya tendensius mengarah ke fitnah. Ya, kan yang terbaru, kabar pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa begitu penyidikan terhadap laporan dugaan gratifikasi itu terselesai. Ali mengatakan KPK telah melakukan gelar perkara kasus tersebut pada tahun lalu. Bahkan namun ia belum menjelaskan siapa tersangka dalam kasus ini. Direktur Penyidik KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK menggunakan pasal suap dan gratifikasi dalam mengusut ya dugaan korupsi yang menyeret Edi Harij, dan penggunaan pasal itu berbeda dengan laporan awal yang diterima KPK ya soal dugaan ya korupsi ya gratifikasi dan sebagainya begitu. Asep mengatakan penggunaan pasal suap itu mungkin adanya sosok tersangka di kasus Wamenkumham ya bisa lebih dari satu orang. Pasalnya KPK juga akan menjerat pelaku yang berperan ya berbagai pemberi dan penerima suap itu. Itulah kelakuan para koruptor di situ begitu kan ya. Biar tidak ditemukan korupsinya begitu kan ya. Akhirnya uang itu ya ada pencucian uang, ada gratifikasi begitu kan. Si A memberikan uang ke si B memberikan uang ke C begitu kan ya. Ke C memberikan uang ke D. Akhirnya balik lagi kepada A begitu kan. Akhirnya untuk menghilangkan jejak-jejak korupsi itu begitu. Tapi pada intinya transaksi itu begitu kan sudah jelas mereka begitu bahwa kalau sudah dianalisis betul bisa semuanya begitu kan ya. Jangan kemudian alibi sebesar apapun, pencucian uang, gratifikasi dan sebagainya itu pasti ditemukan begitu kan. Karena di situ ada BPK, ada yang mau di situ apalagi pakai transfer, rawan sekali di situ begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen ya, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.